Oke, kita lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya. Kita akan membuat studi kasus cara membuat flyer dengan aset yang sudah kita punya. Nanti kita akan olah, kita akan manfaatkan aset-aset atau dari library yang kita punya di file starter plus library. Di sini ada ada layer library. Nah, ini defaultnya, ini ada guide. Nah, nanti kita akan ambil beberapa elemen desain yang ada di library. Oke, sebenarnya kita rapikan dulu ke layout aja deh, rapi. Oke, ini desain library yang asetnya akan kita pakai nanti di saat layout. Nah, ini kita juga sudah siapin starter flyer kosong. Nah, ini lebih ke default saat kita akan memulai mendesain ya. Nah, ini kita udah siapin. Oke, dan paling penting adalah kita akan membuat area desain mulai dari sini ya, dari sini. Oke, ini area desain, save areanya, kita fill none, klik kanan, kita akan jadikan ini sebagai guide. Jadi kita semua file akan ada di area yang biru ini ya. Lanjut ke layer. Oke, dulu posisinya layer sini ya. Kita masuk. Sebelum kita mulai, seperti biasa ada beberapa tahap yang harus kita siapkan dari awal. Pertama, kita harus menentukan materi ya. Jadi kita akan buat satu, kita siapin kita akan reset cara mencari materi desain. Kedua, kita akan cari isi import ya, import. Terus tiga, pesan utamanya apa. Terus yang keempat, foto utama plus foto pendukung ya, pendukung. Terus yang kelima, kita akan cari fitur-fiturnya, fitur yang akan dimasukkan di flyer. Terus yang keenam, kita akan masukkan call to action. Oke, ini kira-kira bahasan materi atau proses kita dalam membuat desain ya. Dalam kali ini kita akan fokus untuk ke materi desain flyer. Oke, kita akan cari materi desain. Nah, sebelum mendesain biasanya kita cari dulu tuh kategorinya apa kita yang pas ya. Nah, kita ada di kita search. Kalau kemarin udah siapin list di Excel, tapi kita coba aja kita cari bisnis kategori list atau sheet ya. Bisnis kategori list, nanti ada pixel cut labs, ini bloknya dia. Nah, itu ada list bisnis ya. Oke, dari macam-macam nih, ada accounting, ada acrobatic, adoption, aja. Wah, banyak pokoknya nih, dari A sampai Z cukup banyak. Dan ini bisa jadikan referensi buat kita ngedesain. Coba kita tes pakai ini virtual office rental ya. Coba virtual office rental, googling buat kita cari materinya. Kita cari yang di London. Oke, nah kita misalnya udah ada nih virtual office london.co.uk. Nah, kita analisa dulu isi dari websitenya. Oke, ini warnanya bisa kita pakai di color pattern yang kita punya atau color palette yang kita punya, biru sama merah. Nah, ini juga ada flash sale. Nah, ini juga informasi ini nanti buat bisa dimasukin ke layar. Cuman yang kita masukin ya yang ini aja, misalnya flash sale terus 38% diskon valid until gitu. Nah, kita bisa screenshot ini ya. Screenshot, nah, kita copy, kita masukin ke materi ya. Oke, nah, ini contoh aja ya. Nah, setelah kita siap baru kita masuk ke webnya. Ini layoutnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi gambar utamanya ya. Nah, ini judulnya kita bisa jadi judul layar. Ini ke bawah, ini fiturnya. Kalau langsung ke dalam flyer ini bakal banyak banget gitu. Nah, makanya kita pilih aja yang kira-kira bagian yang penting. Ini kan pesan utama, foto. Nah, terus kita buat shape yang unik juga kan kemarin seperti di materi kemarin. Setelah foto nanti pesan utama udah ada, terus fitur-fitur. Nah, ini fitur-fiturnya nih, fiturnya nih misalkan ini
Ini prosesnya juga bisa kita masukin. Terus ini fitur, nah ini servisnya dia. Jadi ada optional service yang dia punya, itu juga bisa kita masukin. Ini apa namanya, ini testimonial ya, ini optional juga kita bisa masukin, banyak informasinya. Ini bisa jadi bahan buat materi bahan desain ya. Jadi gambarnya seperti ini, nanti kita twist desainnya jadi sesuai dengan desain yang kita punya. Ini bisa jadi buat footernya nanti di desain. Nah ini call to actionnya. Kita kan punya aset metode seperti ini, nanti kita akan pakai. Oke, cukup di satu halaman aja untuk nyari materi, bisa terlalu banyak informasi nanti kita pusing sendiri. Kita implement ya, jadi kita masukin teksnya dulu ke sini. Oke, kita bikin ini di teks, oke. Terus yang kedua kita juga akan naruh, nah ini teks ini misalkan segini aja, ini buat teks intro. Oke, kita masukin teks intro. Nah teks intro kita bisa masukin juga tadi yang package tadi ya, yang diskon ya, yang diskon. Terus nah ini kita bisa masukin kita masukin judulnya ya, kan virtual office, kontak address, supaya banyak 4 juga udah cukup. Jadi si poin-poin yang tadi itu membantu kita untuk menentukan icon ya. Jadi kita ambilnya jangan detailnya, cukup ininya aja, apa namanya, si judul-judulnya, karena itu jadi bahan buat bikin icon sama layoutnya. Kita akan bikin meeting rooms, bagian-bagian pentingnya aja ya. Oke. Meeting rooms kita tambahin lagi business banking. Oke. Ini iconnya kita cari nanti yang mirip ya. Nah, kalau memang kita butuh, nggak perlu buka lagi, kita bisa copy bagian ininya, kita bisa masukin ke sini ya, ke moodboard. Oke, moodboard, jadi semua bahan desain kita bisa taruh di situ. Oke, untuk layout kita cari virtual office layer, ini buat referensi ya, seperti di desain awal dulu. Nah, di tutorial awal kita mau taruh mau taruh referensi desainnya. Kita coba buat yang ini, kita copy aja, copy image, masukin ke referensi sini. Oke. Terus satu lagi kita cari ya yang bagus. Nah ini misalkan oke, contoh buat layout, nanti kita bikin player. Nah ini karena referensi awal, selebihnya ya terserah kita, jadi nggak harus terpaku dengan referensi yang kita punya, yang penting layoutnya rapih. Oke, itu udah. Nah, tinggal fiturnya juga udah. Terus tadi ada kita lihat materinya. Oke, nah, ini bagus nih, ini bisa jadi di atas fiturnya, karena orang butuh cara juga kan, cara cepat ketik up with 3 simple steps. Kita masukin sign up online. Nah sebenarnya nanti kelebihan dari kalau kita ngeliat website ya, kita akan lihat hal seperti ini yang memang sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing misalnya ngarang-ngarang. Kalau ada seperti ini kan fitur khusus ya, fitur khusus atau kelebihan dari si perusahaan itu untuk membuat jasa virtual office. Nah, kan ini prosesnya. Nah, ini proses juga jadi fitur bagus nih di flyer yang kita buat. Oke, sekarang kita coba utamanya udah masuk ya. Jadi untuk utamanya teks utamanya udah dapat.
Nah, kita tinggal selebihnya kita taruh aja. Ini kita masukin body text, tetap ya ngacunya ke si hierarchy yang kita punya ya. Oke, ini juga nah kan udah mulai padat nih. Nah, kalau dia padat gini kita agak bingung nih ke dimana layoutnya nih. Oke, materi udah dapat. Nah, kita isi mood board tadi. Sekarang kita buat color paletnya itu kita bisa juga ambil misalkan colornya dia, atau kita cari yang berbeda dari ini. Kita ambil punya dia aja, guys. Jadi nggak ada batasan ya untuk ide desain ini. Sebenarnya udah sama nih, mirip sama palet yang sebelumnya. Oke, ini referensi desainnya di sini udah oke. Nah, penempatannya sekarang ini kita akan buat moodboardnya juga udah. Judulnya kita pakai yang kalau ini dia pakai Popin semua sepertinya. Kita bikin yang baru juga bisa. Cari ganti fontnya, bisa kita ganti ke Popin ya. Di semua play fair ini kita ganti jadi Popin reguler. Coba kita di dokumen ya. Kita di dokumen Popin reguler semuanya. Oke, play fair kita ganti jadi Popin. Ini change all. Ini juga diganti jadi Popin bold. Oke, Popin bold. Myriad juga kita ganti jadi Popin reguler. Oke, change all. Ada dua ya, berarti yang dipakai fontnya Popin reguler sama bold. Oke, selesai. Board udah kita isi, udah ganti judulnya, materi desain udah kita tandain ya, udah muat. Sekarang pesan utamanya udah dapat teksnya, kita styling ya. Pesan utama kita styling, misalkan ini this dan this kita nah ini kan kepanjangan prestigious, langsung aja virtual office, misalkan at London, atau kita cari at Jakarta. Oke, kita ambil ini jadi judul utama ya. Oke, judul utama paragrafnya. Nah, kalau untuk judul utama kita ambil karakternya untuk leadingnya ya, jarak antar barisnya itu sama dengan ukuran hurufnya. Kalau misalkan dia 32, fontnya leadingnya 32. Nah, ini kenapa ada garis dash di ujung, karena ini hyphenate-nya aktif, jadi kita uncheck ya hyphenate-nya. Oke, kita dapat seperti ini. Oke, ini cukup untuk judul utamanya. Selebihnya ini bisa kita buat teks tambahan seperti ini. Ini juga sama, ada garis di ujungnya, hyphenate-nya aktif, kita uncheck. Oke, ya. Nah, ini kita mau ambil misalkan subjudulnya kita bikin bold semua deh. Ini kita jadiin bold. Ini kedua, ini kita buat A3 ya maksudnya. Oke, A3. Kalau ini ngerasa masih terlalu besar, kita juga bisa buat judul 4, kita tambahin, nggak masalah. Jadi 12, yang penting dia beda ya sama body text. Oke, kita ambil subjudul 2. Oke, bagus, lumayan. Ini udah kelihatan ya bagiannya. Nah, terus kita ambil logo. Oke, kita lengkapi dulu materinya. Logo kita ambil dari koleksi logo yang ada di Drive ya. Misalkan kita nih virtual office, lebih ke teknologi ya.
logonya sini. Terus nanti juga kita punya set kan di sini, kita taruh logo ya, kita pada set logo, kita ambil ini. Nah tolong pastiin juga dia fontnya sama ya. Nah tadi kan dia lingkaran ya, kita juga bisa pakai ini foto utamanya lingkaran ini. Contoh yang tadi kita bikin shape, kita akan ambil bagian yang masuk ke dalam sini, dalam area desain kita pakai Shift M. Oke, udah kita pilih, kita buang, kita udah dapat shape nya. Kita kasih warna ini, proses ya tadi ya, proses. Kita juga bisa taruh shape yang rounded. Kalau kita lihat di webnya dia prosesnya seperti apa, cuma 1, 2, 3 di lingkaran ya. Oke, kita bisa pakai juga ini. Kita pakai si gridnya. Tinggal styling yang buat lingkaran. Kalau yang standar ya seperti ini, buat desain standar dulu. Jadi kita styling lebih detail. Setelah ini selesai, kan udah mulai agak penuh kan desainnya. Kalau saya lihat desain saya kemarin tuh kebanyakan masih terlalu kosong ya, ada space kosong gitu. Nah, itu bisa dimanfaatin, diisi dengan elemen desain. Nah proses, misalkan kita mau cari ide buat proses, kita cari aja proses inspiration, proses layout inspiration. Nah ini kita bisa pakai ini ya, ini 1 bisa, ini 2 bisa, seperti ini. Jadi semakin banyak opsi semakin bagus kita saat mendesainnya. Atau ini seperti ini digabung dengan icon, ini juga bisa nih, ini lebih bagus lah. Kita coba seperti ini ya, jadi kita dapat referensi yang bagus, kita copy. Sekarang masalahnya naruh gambarnya di mana gitu. Nah kita ada free pick, ini kita bisa pakai free pick buat menentukan icon ya. Kita bisa bikin icon, tambahan icon dari free pick. Oke, ini udah, kita pakai 3 ya, ini foto utama sama gambar pendukung. Nah caranya ya, kita kan teksnya cuma judul sama teks cuma 2 baris. Nah, ini bisa dipakai buat menghemat space, jadi bisa banyak-banyak. Kita pakai seperti ini, kita yang kalau udah ya jadi repeat aja, atau kita ambil yang bagian ininya nih. Oke, buat variasi isinya ya, jadi nggak monoton bareng Ipsum dulu, kita ganti yang lain. Oke, ini udah selesai. Kita mau bikin ini ya, kita bikin square. Kita ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 3 sekitar 3,5 kita. Nah, caranya begini, kalau biasanya kita ngedesain kita buat 3 dulu. Nah itu kita ganti warna, nah, kita group ini, coba ukurannya kan sama. Nah kita shift group, ini elemen ya. Oke, ini kurang lebih nanti si posisi layoutnya seperti ini. Kecilin. Ini di sini ya lakukannya ya, 6 kita akan ganti jadi 6 juga. Ini juga kita akan ganti jadi 6. Lihat ada variasi,
kita kasih warna yang ini lebih terang ya. Nah, udah seperti ini. Kita Ctrl 2 analog, kita center teksnya. Jadi kesulitannya paling nanti pada saat desain itu ya, pada saat detailing ya, karena detailing itu ya perlu ekstra sabar gitu, karena kita sedang banyak hal yang kita cari gitu, termasuk ngumpulin aset ini. Oke, udah get three simple steps. Tulisan 1 2 3 1. Oke, 2. Jadi web yang tadi kita lihat itu bagus buat referensi. Ya, kita akan buat di center. Oke, udah, kita cari gambarnya, sign up using service sama post ya. Kita akan cari ikonnya. Ini address udah, meeting this room. Nah, ini kita lihat ke sini, referensi bagus nggak? Oke, ini 3 foto ya, 3 baris. Oke, kita akan coba ini. Oke. Jadi paling penting selain step ini adalah foto ya, karena orang perlu gambaran kira-kira virtual office-nya itu seperti apa gitu. Makanya penting juga kita taruh foto buat tujuan tadi ya. Jadi orang namanya virtual office ya, nggak sembarangan orang bisa naruh atau daftar gitu, sebelum dia lihat si foto atau gambaran dari kantor yang mau dia tempatin gitu, yang mau dia sewa. Makanya kita akan taruh foto. Oke. Ini foto baris aja. Nah, kita akan tambahin foto ya. Jadi kita bisa naruh foto di atas, buat kan ada gambar ini, kita kecilin. Nah, kita bisa naruh fotonya di sini. Kita bisa pakai tiap dua kolom. Ini kita bikin satu baris biar hemat space. Kita bisa naruh foto 1 2 3 4. Ini modelnya ini ya, center ya semua. Ini fiturnya kita buat tebal saja. Paragrafnya kita cek, contohnya kita potong aja.
ini dikit aja size-nya. Oke, jadi space-nya pun ya lumayan isi ya, ini nggak polos-polos banget gitu, tapi juga nggak terlalu padat-padat banget gitu. Jadi kita bisa taruh dengan deret atau ini sudah fleksibel ya buat naruh foto, bisa punya beraturan, tapi ya, sebisa mungkin tetap kelihatan rapi. Jadi lebih enak sih tetap menjaga kerapihan ya. Ini seperti ini, lihat kasar dulu. Bawah kita bisa pakai seperti ini, kita bikin rounded ya, buat nampilin reflection atau kita buat background square karena dia